Mencari pasangan merupakan kebiasaan yang dilakukan semua bangsa dan kaum. Setiap lelaki mempunyai keinginan untuk mencari pasangan di dalam kehidupannya. Pada masa kini, berkenalan dengan seseorang itu sangat mudah, ditambahkan dengan menggunakan telepon pintar. Malahan, dengan menggunakan aplikasi yang terdapat di telepon pintar ini, membantu untuk mempermudahkan lagi seseorang mencari pasangan. Pada masa dahulu, seorang lelaki yang sudah dewasa mencari pasangan hidup bukan mudah. Karena arti cinta sebelum kawin itu selalunya wujud melalui pandangan pertama atau yang lebih mudah difahami, yaitu cinta pandang pertama. Percintaan selalunya bermula setelah perkawinan. Bagi mengenal dan mencari pasangan hidup, seseorang lelaki hanya mempunyai peluang untuk melihat anak gadis sebagai sebuah kampung tersebut semasa kampung tersebut mempunyai acara yang besar, yaitu megahau atau upacara perkawinan. Pada masa yang sama, mereka juga ingin melihat gadis yang cantik di antara gadis-gadis yang terdapat di rumah panjang itu. Mereka menamakan gadis cantik ini dengan gelaran Gimpuhut. Seperti kebiasaan, para lelaki tersebut akan berkumpul di ruang luar di rumah panjang atau dikatakan sebagai tingkang rumah pertama bagi sebuah rumah panjang. Selain daripada memiliki wajah yang cantik, tutur bahasa dan sikap kepribadian, Gimpuhut juga menjadi contoh kepada anak-anak gadis pada masa itu. Ini menjadikan Gimpuhut menjadi idaman bagi ramai lelaki dan menginginkan Gimpuhut sebagai istri mereka. Pada masa itu, seorang lelaki yang ingin mengawini seorang wanita harus berjumpa dengan ibu bapa gadis tersebut. Sekiranya mempunyai kabar bahwa ada gadis cantik, maka lebih ramai lagi yang akan datang untuk melihat dan pada masa yang sama menyambut perayaan tersebut. Oleh kerana ramai yang datang berkumpul di bahagian tingkang rumah pertama di dalam rumah panjang tersebut untuk melihat Gimpuhut atau anak gadis yang terdapat di sana, maka mengakibatkan bahagian pertama rumah di dalam rumah panjang akan rebah. Dalam bahasa Rungus dipanggil Nopuhut. Dengan itu, mereka akan menggelarkan seorang yang cantik itu berdasarkan kejadian tersebut dengan gelaran Gimpuhut. Cabaran yang dihadapi oleh seorang lelaki untuk menawan seorang gadis cantik atau Gimpuhut mempunyai halangan yang banyak. Selain itu, mereka juga mempunyai banyak saingan. Seorang lelaki harus patuh kepada kehendak keluarga wanita tersebut. Dengan kata yang lain, seorang lelaki harus rajin dan menurut apa sahaja kehendak ibu bapa wanita tersebut. Tekad yang ada dalam diri seorang lelaki pada masa itu sangat luar biasa. Dengan kata yang lain, karena kasih atau cinta kepada seorang wanita yang cantik, yaitu Gimpuhut, telah memberi tekad atau pengorbanan yang luar biasa.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Walaupun manusia berdosa, namun Allah tetap ada untuk menyelamatkan manusia dan berinteraksi semula dengannya melalui Yesus Kristus. Ini karena dosa manusia yang menjadi penghalang hubungan Allah dengan manusia. Karena Dia telah datang untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi di bawah hukum dosa, tidak lagi di bawah kawalan roh jahat, tetapi di bawah naungan kuasa Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Setiap aturan atau hukum yang berdasarkan perintah daripada roh-roh tidak membebaskan daripada dosa. Hanya melalui Yesus Kristus sahaja jalan menuju keselamatan dan membebaskan manusia daripada hukuman dosa. Kebenaran yang kita pelajari dalam cerita ini, banyak lelaki datang untuk menjadikan Gimbuhut sebagai istri. Saat ini kita bukan lagi datang untuk mencari mempelai wanita. Ini karena Yesus Kristus menjadi mempelai lelaki dan kita mempelai wanita. Yesus datang ke dunia mencari kita yang berdosa untuk memberikan keselamatan. Yesus Kristus telah datang untuk menjadikan kita satu di dalam Dia. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka siapa yang ada di dalam Yesus, ia tinggal di dalam kita sebagai satu ciptaan yang baru, dan kita telah menjadi anak-anak Allah. Kekuasaan roh jahat tidak dapat lagi menguasai kita, malahan kita tidak lagi di bawah kuasa daripada roh jahat. Karena Yesus Kristus telah membebaskan kita daripada kekuasaan roh, hanya keselamatan kekal ada dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus menjadi mempelai lelaki yang sanggup berkorban untuk manusia yang berdosa. Oleh itu, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Amin.